Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama sambil beristirahat setelah lelah yang memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak didik kita. Kita diberikan kesempatan mungkin untuk sharing atau belajar bersama. Bapak Ibu, kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bojong semuanya. Ini kami mau sharing atau berbagi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kami membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan latar belakang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi ini yang ditekankan yaitu anak didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di kelas harus bagaimana? Bahagia. Harus bahagia. Bapak Ibu gurunya bahagia? Waduh ini ya. Boleh, kurikulum merdeka kan? Wah, oke. Nanti pasti seru dia pembahasannya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini yaitu menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif, kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab pada murid dan bisa mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid. Nah, tujuannya memang ideal sekali. Kemudian tolak ukur di sini adalah kemandirian dan disiplin murid, ya. Yang di sini saya awali di rumah nanti berpengaruh di sekolah dan di sekolah juga bisa berpengaruh di rumah. Kemudian kami melaksanakan praktek tentang kesepakatan kelas sebagai satu awal untuk menetapkan budaya positif. Berikutnya kami menyusun lini masa gitu ya, proses bagaimana agar aksi nyata ini bisa tercapai. Setelah kami ke Bapak Kepala Sekolah, salah satunya juga kami berbagi dengan panjenengan semua, karena tidak mungkin suatu program itu bisa sukses ya terlaksana tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, dukungan yang dibutuhkan yang pertama tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Karena memang ini adalah sebuah kerja kolaborasi dari kita semua sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, pada session kali ini yang ingin kami sharing adalah pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya mengambil permainan cobalah buka yang ada di modul 1.4. Di sini ada dua orang misalkan saya sama Bu Ros, ya misalkan ya. Nah, kita sama-sama memiliki benda yang sangat berharga, kemudian kita genggam. Nah, di sini saya ingin merebut punyanya Bu Ros. Nah, tentunya Bu Ros, bagaimana, apakah langsung memberikan kalau itu benda sangat berharga? Gitu ya? Bagaimana Bu Ros? Apakah nggak langsung saya berikan? Dipertahankan ya? Ya, mungkin ini salah satu contohnya. Kita secara alami sifat manusia seperti itu. Apa yang menjadi milik kita pasti dipertahankan. Ini terjadi pada siapapun dan usia berapapun. Nah, inilah termasuk yang terjadi pada murid kita. Murid kita itu juga memiliki
daya kontrol terhadap dirinya sendiri yang tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Siapa yang mungkin, saya sendiri mungkin ya, sering berkonfrontasi dengan murid ketika diingatkan. Pasti mereka memiliki alasan, walaupun itu sesuatu tindakan yang negatif. Nah, ini seperti itu. Ini maksud dari perubahan paradigma belajar itu. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita manusia itu memiliki semacam pertahanan diri, masih seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada murid kita. Sehingga dari sana Bapak Ibu tidak pusing-pusing banget kan. Oh, ancane ngono. Tetapi tidak dibiarkan seperti itu. Tentunya kan ada solusi kan gitu ya. Mungkin karena kita juga istilahnya itu sudah punya angan-angan bahwa pembelajaran, bahwa pendidikan dan sebagainya harus seperti ini, sehingga kadang-kadang yang dimaksudkan dengan manusia memiliki sifat gitu ya untuk mempertahankan apa dia punya itu kadang-kadang terlewat atau terlupa. Nah, di sini saya kemudian mengambil langsung dari modul ya, biar istilahnya itu kita bisa belajar bersama. Yang kedua itu ada sebuah ilusi. Ilusi apa Pak Bu? Ya, bayangan gitu ya, atau mungkin angan-angan. Ya, jadi di sini ternyata kita itu secara tidak sadar gitu ya, kita itu mempunyai ilusi bahwa memang guru itu ya mengontrol guru, mengontrol murid, bener nggak? Kan kita mungkin di sini diberi tanggung jawab sebagai pendidik, otomatis kita ingin menciptakan suasana, kondisi yang inilah belajar. Nah, ternyata di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini harusnya seperti itu. Tapi memang ada ilusi yang seperti itu ya. Kalau saya akui seperti itu. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, karena kan kita menguatkan, misalkan ayo Le, nanti kalau kamu belajar atau kita kalau menasihati, nanti masa depanmu akan lebih baik dan sebagainya kan melalui pendidikan. Nah, ternyata satu hal yang harus kita sadari juga bahwa penguatan positif yang di sini biasanya identik dengan sebuah bujukan itu merupakan bentuk kontrol yang di sini gitu ya. Ketika kita kemudian mengulangi, kemudian sering melakukan, itu bisa mempengaruhi murid. Ya. Tetapi ada efeknya. Ketika anak tersebut itu tidak mendapatkan bujukan, kan dia sudah terbiasa mesti aku dilem, mesti aku ini. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Suatu ketika dia kemudian melakukan sebuah kesalahan sehingga tidak mendapatkan bujukan itu. Nah, ini yang rawan. Nah, sehingga kemudian anak akan tumbuh, istilahnya mungkin kalau di bahasa modul ya jatuh, mungkin dia sudah down gitu ya. Pikiran negatif itu muncul di dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ya, ini memang kita akui kan bahwa ketika kita menunjukkan kenapa kamu mesu, kamu tahu bahwa mesu dan lainnya, misalkan mungkin merokok di usia SMP, apa efeknya? Terus kamu gini-gini dan pokoknya membuat mereka itu merasa bersalah. Ini bukan sesuatu yang salah ya. Ini kan memang sesuatu yang alami yang terjadi pada kita sebagai manusia. Nah, di dalam modul 1.4 ini kemudian dijelaskan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Nanti akan ada penjelasan berikutnya ya. Karena apa? Karena di situ itu justru memunculkan dialog yang negatif pada dirinya. Mungkin ya non sewu misalkan guru iki kewerengan killer, non sewu kadang-kadang ada kata-kata jelek kan, mendoakan gurunya secara jelek. Ya apa bros? Mati loh seperti itu ya, ekstrim. Oke. Nah ini maksudnya itu memang ya seolah-olah kan
Ki Hajar Dewantara kan kita itu menghambat pada murid gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu ya memang sekarang guru bagaimana menuntun gitu ya. Murid itu kok kayaknya kita itu jadi mengalah kan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah kemudian di sini ya selain ilusi yang terjadi atau perasaan pada guru itu, kita juga harus merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol gitu ya. Yang di sini contohnya gitu ya, yang stimulus respon kita itu biasanya berpikirnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sama kan akhirnya memaksakan kehendak ya kudu kan gitu ya. Nah, padahal seharusnya realitas kebutuhan berbeda. Ini yang paling kelihatan ketika kita di kelas menggunakan metode atau mungkin cara gitu ya, teknis pembelajaran yang sama. Mungkin ada anak yang memang ya nggak suka menulis. Nah, ada yang estetik dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus disadari. Sehingga kalau seperti ini sebenarnya juga mengurangi apa namanya darah tinggi, spaneng ya. Jadi seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian juga berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kadang-kadang yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya memiliki tujuan. Namun mereka tidak pas ya menempatkannya ya, seperti itu ya. Ya, bos sadar ya benar ini. Anak-anak sekarang seperti itu ya. Nah kemudian kita juga memiliki angan-angan juga bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah padahal kita itu sebenarnya tidak bisa. Karena orang lain tadi punya kekuatan, gitu, kekuatan diri. Nah, perubahan paradigma belajar ini kita harapkan nantinya bisa menciptakan budaya. Jadi budaya itu kan sesuatu yang sudah melekat, yang menjadi kebiasaan gitu ya, yang positif. Dan di sini ya, menurut modul 1.4 kita harus menyadari pertama adalah disiplin positif. Karena selama ini kita menganggap bahwa dengan disiplin itu pasti anak akan bagaimana? Teratur kan gitu ya. Karena identik dengan seperti itu kan, kedisiplinan. Kemudian patuh, kemudian melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ternyata di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kalau sekarang kira-kira kita sebagai guru kan bingung ya, begitu merdeka, apakah anak-anak kemudian disiplin? Ambiar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan kembali, sungguh pun disiplin itu bersifat self ya, disiplin atau diri sendiri ya. Dan di sini beliau menerjemahkan bahwa disiplin itu diwajibkan ya pada dirinya dengan sekeras-kerasnya. Nah, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kan sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sudah ada secara internal. Nah, tetapi faktanya kan tidak demikian. Nah, kemudian beliau memberikan ungkapan bahwa kalau tidak ada ya, maka orang lain kan yang mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cekatan. Kemudian nah, kemudian merdekanya itu seperti apa? Nah, definisinya ternyata di sini merdeka itu jarwonya nih. Nora mung lepasing pangreh, ning uga kuat kuwasa
amandiri, primonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap ya buat memerintah diri sendiri. Jadi di situ ada kata penting ya, tidak hanya terlepas dari perintah tetapi bisa memerintah diri sendiri. Ini 1000-an. Ya jangan sih. Ini sampai lengkap tak kayaknya. Ya. Nah itu terjemahnya sudah. Ki Hajar Dewantoro ini juga sejalan dengan pandangan dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut ya. Jadi untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, maka seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi memang mungkin kita wajib mensosialisasikan arti murid itu ya, bahwa murid itu kan pengikut ya, berarti ya sudah sewajarnya ketika dia kemudian melakukan hal-hal gitu ya yang mungkin dikondisikan atau ditata oleh misalkan kalau kita sekolah. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka di sini seseorang yang memiliki disiplin diri ini, mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itu pasti sudah satu paket ya. Kalau dia mesti disiplin, pasti memiliki tanggung jawab. Terutama di sini menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa berdasarkan tindakan mereka maka ada pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid, ini bahasa Belanda ya. Itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau mempertanggungjawabkan dirinya, serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Maka dari itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan karena pujian tadi, juga bukan karena hadiah, atau juga bukan karena hukuman. Ya, monggo sambil dinikmati. Nah, biar kita apa tadi tujuannya? Selamat dan bahagia, gitu ya. Oke. Nah, ini disiplin positif tadi yang sudah kita bahas terlebih dahulu, kata disiplin. Maka tadi menurut Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Gosen ya menyatakan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol ya. Kontrol apa? Kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian tujuan yang mulia itu apa? Menurut beliau lagi bahwa tujuan mulia yaitu nilai-nilai mulia yang ada pada diri seseorang yang di sini dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin positif tercipta jika terdapat motivasi dari dalam diri tadi ya, secara internal bukan eksternal, yang di sini tinggi dalam menguasai diri ketika melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilainya? Sekarang sedang kita garap. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila.
Nah, ada beriman dan bertakwa. Bu Fat bisa menyanyi? Monggo. Di sini ada yang bisa menyanyi. Mungkin saya sendiri juga nggak bisa ya. Ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang diungkapkan. Ini saya ambilkan dari modul yang kami pelajari. Dari profil pelajar Pancasila saja kita sudah mengenal ada 6 dan sudah kita sosialisasikan. Semoga ini menjadi satu wasilah ya, satu sarana untuk tujuan kita bersama tadi kan menjadikan disiplin anak itu secara internal. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian banyak lagi gitu ya yang dicantumkan, nanti bisa saya share di WA group. Jadi antusias, empati, ya, kayak gitu kan sekarang sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Karena dengan meningkatnya penggunaan gadget atau digitalisasi gitu ya, yang menjadikan manusia dengan manusia yang lain itu berkurang interaksinya, sehingga otomatis mempengaruhi laku atau sikap yang ada di sekitar kita, terutama anak didik juga ini ya. Jadi di sini kita boleh misalkan selain profil pelajar Pancasila tadi, kemudian ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Mungkin di sini juga ada komitmen, kerjasama, percaya diri gitu ya. Nah ini saya rasa panjenengan semua sebenarnya sudah menginsepkan, sudah menginternalisasi di dalam pembelajaran. Ya, jadi ataupun tidak harus di kelas. Biasanya kan mungkin ketika kita bertemu di luar kelas dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah menjadi budaya gitu ya, untuk senantiasa ya ingin sebenarnya mengingatkan atau menata kembali gitu ya, biar cocok tadi loh. Karena anak-anak itu kan kadang iya memang melakukan kesalahan dengan alasan mereka sebenarnya sakjano apik cuman kurang pas gitu ya, tidak pas pada tempatnya. Nah, sebelum kita lanjutkan gitu ya, untuk memiliki motivasi intrinsik gitu ya, mencapai sebuah kedisiplinan, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang di sini juga saya ambil dari modul 1.4 yang ada di buku Restructuring Disiplin dari Diana Gosen ya. Di sini beliau mengungkapkan yang pertama, manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sering ya. Mungkin kemarin kasus ya Bu Sri, anak buahnya mungkin sampai mencolok pagar biar tidak dihukum kan. Nah ini kan juga motivasi sebenarnya. Dia ingin sekolah tapi menghindari hukuman misalkan, atau melakukan sesuatu seperti itu kan salah, tapi memang dia punya alasan kan gitu. Nah kalau pulang sebelum waktunya berarti alasannya apa? Sudah capek ya, makanya harus memberikan kemerdekaan ini kepada anak didik ya. Nah ini yang memang saat ini apalagi setelah pandemi memang kita seolah membuka lembaran baru ya. Jadi untuk membuat suasana pendidikan sering kita Arabian nggak podo biar siki ya. Jadi memang seperti itu kenyataannya gitu. Kemudian berikutnya motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu sudah pasti ya, sering gitu ya. Ini juga alami kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan itu menjadi motivasi. Kalau awal-awal menurut saya ya nggak apa-apa, wajar kan, manusiawi. Nah nanti karena kan memang kalau tidak ada sesuatu yang menarik itu juga sulit kan kita melakukan. Apa yang menarik di situ? Kalau ya manusiawi sekali gitu loh. Ketika tidak ada apa-apanya ya pasti kita tidak mau melakukan ya gitu. Jadi memang secara fitrah ya ternyata seperti ini manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang
langka, mungkin seperti itu ya. Kalau yang 1 dan 2 tadi itu kan biasa terjadi kebanyakan orang. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, misalkan, oh memang saya ingin disiplin agar saya begini-begini gitu ya. Saya tidak perlu disuruh harus melakukan membuang sampah pada tempatnya, itu memang sesuatu hal yang wajib saya lakukan untuk menjaga lingkungan misalkan. Nah kemudian menghargai dirinya sendiri artinya apa? Menempatkan dirinya pada posisi yang pas. Kalau orang baik gitu ya, pasti penilaian orang lain juga sebenarnya baik, walaupun di luar ada perasaan-perasaan lain ya. Kemarin saya mengutip kata-katanya Bu Fat. Kalau teko isinya teh, kemudian yang keluar juga teh ya. Jadi aslinya kan ketika kita itu mempunyai motivasi gitu ya untuk menghargai diri sendiri, itu sebenarnya merupakan awal atau proses dirinya menempatkan pada posisi yang baik. Kemudian juga nilai yang ada pada kebaikan-kebaikan tadi atau nilai-nilai kebajikan universal tadi itu diinternalisasikan pada dirinya, gitu ya. Jadi ditanamkan, memang saya harus berbuat ini, ada manfaat atau tidak ada manfaat pada diri saya. Nah, pasti dia akan ada gunanya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini berikutnya ya, kita tadi kan berbicara tentang disiplin. Nah, disiplin itu kan identik dengan kepatuhan ya, identik dengan aturan gitu ya. Kalau kita lihat paskibra itu bisa luar biasa seperti itu karena apa, Bapak Ibu? Ada aturannya. Terus kemudian mereka mendisiplinkan diri kan. Kalau saya gak ngikuti gerakan gitu ya, gerakan dari teman-teman saya, maka tidak tercipta sebuah barisan yang baik kan gitu ya. Kalau kita lihat kan luar biasa sekali. Nah ini maka dari itu kita gitu ya akan mengenal tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 3 tabel yang bisa dijadikan acuan untuk membedakan terkait dengan hukuman ya, karena kita selama ini kan gini, anak berbuat salah, apa yang ada di pikiran kita? Hukuman kan gitu ya. Nah, padahal di sini kemarin kami di modul 1.4 ini mempelajari satu cara, mungkin seperti itu ya, satu cara atau satu hal yang saat ini bisa istilahnya itu mengganti. Karena kalau dihukum tuh anak-anak mesti ada dendamnya gitu ya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci. Nah justru nanti kalau dihukum biasanya tidak ada motivasi intrinsik tadi, tetapi yang tumbuh ya karena takut dihukum atau motivasi ekstrinsik. Hukuman kalau di dalam modul 1.4 ini dikatakan sebagai sesuatu yang gagal untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya nempel seperti itu. Mungkin, mohon maaf, keliling lapangan, lari keliling lapangan gitu kan ya, push up, sit up, atau mungkin membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Nah itu biasanya Ada yang seneng lari lapangan. betul ya, anak yang suka olahraga dan kinestetik lebih senang lari daripada masuk ke kelas, mungkin seperti itu ya, biar waktunya bersama guru yang tidak kurang disukai misalkan itu berkurang. Nah tapi hukuman ini memang sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah kemudian tidak nyaman untuk murid gitu ya, jadi tidak nyaman bagi murid tersebut, dan di sini waktunya itu panjang, tidak mungkin sakit hatinya istilahnya, bahkan sampai lulus gitu, atau mungkin sampai di luar, sampai punya anak mereka masih ingat aku biyen di hukum kan gitu ya. Jadi menjadi sesuatu hal yang berefek panjang pada diri seseorang tersebut. Kemudian hukuman juga dikatakan korban mendapatkan keadilan ya, karena kan tadi misalkan
ngantemi koncone. Nah, yang diantemi ini kan juga istilahnya itu bisa mendapat balasan dengan dihukumnya si pelaku. Kemudian perilaku pasif agresif justru meningkat di sini dengan hukuman. Karena memang ya tadi ya manusia itu memiliki kontrol diri atau pertahanan diri sehingga ketika ada serangan pasti defensive self ya, istilahnya pertahanan dirinya kemudian muncul. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu memang hukuman seperti itu. Kita menganggap kan kalau tidak ada aturan, tidak ada hukuman, maka sistem itu tidak bisa berjalan. Kemudian hukuman ini juga berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini sungguh jelas ya. Ketika anak-anak di sekolah kemudian melakukan pelanggaran, ya kemudian dihukum. Mohon maaf, sadarnya ya di sekolah itu. Kemudian nanti di luar sekolah apakah kemudian terinternalisasi? Jarang ya. Pasti dia kembali kepada habitat semula. Nah, kemudian di modul 4 ini, lah bagaimana dengan siswa-siswa yang seperti itu, yang istilahnya tidak pas gitu ya, menempatkan potensi dirinya kan gitu ya. Sakjane no dadi petinju tapi ninjuni koncone, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini disiplin itu bisa tercipta bukan dengan hukuman tetapi dengan konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi berarti ini adalah sesuatu yang harus terjadi ya, karena dia melakukan suatu kesalahan. Contoh, kamu bersihkan tip X yang ada di meja ini karena yang mencoret-coret meja ini ya dengan tip X ya kamu ini, misalkan seperti itu. Berarti anak membersihkan meja yang penuh dengan tip X karena dia melakukan mencoret-coret meja dengan tip X itu merupakan konsekuensi ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid ya, di sini jangka waktunya itu pendek, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman jangkanya panjang, kalau konsekuensi dia juga lebih mudah ya. Oh iya, jadi aku salah gitu ya. Tadi yang buku mejanya dicoret-coret kemudian kan dibersihkan dan dia oh iya memang salahku gitu. Kemudian berikutnya ya sama, murid dibuat tidak nyaman ya. Tapi kalau yang tadi kan tersakiti, kalau yang ini tidak nyaman saja gitu ya, karena konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Begitu dia selesai melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya itu, ya kemudian jarang sekali ya sadar aku gak ngelakoninnya, itu jarang. Apalagi kalau dia berhasil melaksanakan konsekuensinya, di ngono wis kok tak benano, jadi seperti itu. Nah, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini kalau konsekuensi seperti itu. Jadi memang ketelatenan ya untuk memonitor, mengontrol itu harus terus dilakukan, karena tanpa itu ya tidak mungkin gitu. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan di dalam masyarakat. Kalau ini ya sangat membantu sekali, karena semua kok timbangannya dihukum kan gitu ya. Bahasanya masih dihukum padahal dia itu masuk dalam konsekuensi. Terus emang kok timbangannya didenda, misalnya seperti itu juga. Nggih, mau Pak Udin sambil minum ya. Oke, terima kasih. Nggih. Kemudian selanjutnya untuk istilahnya itu memunculkan disiplin positif itu kita mengenal yang namanya restitusi. Nah, ya bukan prostitusi. Ini harus hati-hati ya. Restitusi. Ya itu bukan retribusi, bukan prostitusi ya. Ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu ya. Jadi kita hanya menciptakan kondisi gitu loh, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau
tadi restitusi bagaimana bentuknya? Ini diantaranya restitusi itu merupakan pilihan, harus jadi pilihan ya, karena bisa memperbaiki dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau tadi yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kalau restitusi ini korban itu mendapatkan ganti, istilahnya seperti itu ya. Jadi nanti si korban maupun si pelaku ini sama-sama memiliki keadilan yang muncul dari internal dirinya. Nah kemudian murid atau anak-anak didik kita itu mendapatkan penguatan. Ini yang membedakan, karena restitusi itu membutuhkan komunikasi ya. Jadi ada komunikasi. Masalah terpecahkan jelas, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Setelah itu restitusi juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini memang membutuhkan proses. Kalau kita satu hari ngajarnya 8 jam 4 kelas, 32 kali 4 jadi berapa ratus gitu ya. Kalau yang melakukan hanya 1-2, kalau banyak, ya inilah ibadahnya Bapak Ibu semua. Tidak boleh ya, tidak boleh mengatakan teori. Nah itu disortir. Nah, betul gitu ya. Milih yang cepat sebenarnya ini generasi micin lah. Kalau memilih yang cepat ini ya, kesuwen selantai waktunya ini ya. Nah ini ternyata masih banyak sekali gitu loh. Nah jadi kalau dibandingkan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, di sini hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu netral dan restitusi itu bersifat positif. Karena kenapa kok hukuman itu negatif? Ya misalkan awas kalau dilakukan lagi ya, awas nanti kamu ya di presto gitu ya. Nah, kemudian modenya gitu ya, mode paksaan gitu kalau hukuman, dan mendorong untuk menyalahkan diri. Tetapi di sini memunculkan konsep diri yang buruk ternyata. Bahkan mungkin kalau dia di rumah juga betul, dendam. Kalau dia di rumahnya itu juga kondisi atau lingkungannya itu istilahnya negatif, ya anak ini akan lebih lagi kejahatannya, istilahnya seperti itu. Bahkan mungkin yang merencanakan hal-hal yang negatif. Nah kemudian murid belajar menyembunyikan kesalahan, ya kan? Yeah. Kalau itu karena dia takut dihukum tadi, sehingga ya harus disembunyikan seperti itu. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif untuk membayar impas kesalahannya. Nah maka dampak yang terjadi pada murid apa tadi? Benar yang dikatakan Bu Fa tadi, dendam, karena dia itu marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan bisa mengasingkan diri, katakan seperti itu. Kemudian secara dia itu merasa tidak diharapkan, bahkan sangat melukai. Nah, ini seperti ini. Nah kemudian hukuman juga bisa dibuat oleh guru tanpa komunikasi atau kesepakatan dengan murid. Jadi hanya subjeknya itu satu pihak saja gitu. Nah kemudian juga di sini dikatakan tadi menyakitkan gitu ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan juga merendahkan. Ya memang satu posisi kita bisa melakukan hal ini ya dengan alasan ya. Namanya dengan alasan gitu ya, seperti tadi ya guru juga manusia seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi yang dimaksud di sini netral seperti tadi ya, bahwa anak melakukan suatu kesalahan kemudian harus dibayar ya, konsekuensinya dengan melakukan apa? Di sini karena memang contoh dari konsekuensi, anak itu ada dorongan gitu di dalam dirinya
agar tidak dikenai konsekuensi tadi memang muncul gitu ya. Jadi mendorong kepatuhan, kemudian kalau tadi hukuman itu kan konsep dirinya menjadi buruk, kalau ini konsep dirinya itu baik. Nah, kemudian anak juga taat aturan. Nah, tapi juga masih ada istilahnya itu dari guru, konsekuensi itu, wes, karena kamu seperti ini, kamu harus melakukan ini, lakukan apa yang saya katakan. Nah, masih seperti itu. Tapi konsekuensi ini sudah berkembang, tidak dibuat dari satu pihak. Karena kan dia melakukan itu pasti ada komunikasi ya. Jadi ada komunikasi berarti dilakukan oleh guru dan murid. Itu konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi tadi ya, itu bersifat positif gitu ya. Jadi contoh kata-kata yang muncul itu, jadi misalkan apa yang kamu lakukan tadi kan gitu ya. Apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu kan. Ada komunikasi dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya restitusi ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini kan sudah biasa ya. Jarang kita langsung tiba-tiba ini tabok gitu kan, jarang ya Pak Irni. Nah, oh langsung ya. Keren ya. Suwen sih ya. Nah, kalau Bu Sri beda. Bu Sri ditanya di BP itu sampai 2 jam sendiri ya. Cek ngomong gitu loh. Kita kok melakukan itu. Nah, itu. Jadi di sini memang ada komunikasi. Nah, kemudian tadi teori kontrolnya muncul kalau di restitusi. Ya betul Pak, saya sudah hati-hati ya. Nah, kemudian mendorong disiplin positif. Waduh Pak Mis langsung seger ya. Nah, iya. Terus kemudian anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Ini ya, karena ada kesepakatan, ada komunikasi, dan ini dibuat oleh guru dan murid. Sehingga guru sebagai penguat, pembimbing gitu ya, yang mengarahkan gitu ya, dalam anak-anak ini mengenali apa yang sudah dilakukan itu dan bagaimana konsekuensinya. Nah, sebenarnya memang kalau bapak-bapak ya mungkin cenderung kesukaan mungkin seperti itu ya. Kalau ibu-ibu ini sudah restitusi semuanya kayaknya. Kalau ibu sudah praktek itu pasti restitusi. Bapak-bapak seperti itu ya. Wah, ini peran antara bapak dan ibu ini ya. Oke. Nah, gitu ya. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang ya, tadi setelah pandemi ini luar biasa ya. Mungkin kalau pemerintah kita mengatakan lost learning gitu ya, atau lost learning ya, luar biasa. Jadi seolah kita itu mungkin kalau hanya 2 tahun loh padahal ya. Kalau sebelum itu kan kita terbiasa dengan anak sekolah di sekolahan memakai seragam, terus kemudian mereka tahu aturannya seperti apa kan gitu. Nah, kemudian 2 tahun mereka belajar di rumah, yang terjadi ternyata luar biasa untuk mengembalikan suasana gitu ya. Nah, tapi bisa, insya Allah Bapak Ibu luar biasa gitu ya. Nah, oke. Nah, dari bagian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kemudian hanya satu arah, tidak melibatkan murid. Nah, kemudian terjadi efek yang menyakitkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi tadi sudah kita bahas juga, bahwa di sini lebih terencana, sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid ya. Jadi guru sudah berkomunikasi apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Nah, sehingga di sini efeknya atau misalkan muncul suatu ketidaknyamanan pada diri murid, di sini
terjadinya itu tidak lama atau dalam jangka waktu pendek. Ya, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, kan jadi muncul aku ngobrol tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kan aku harus menyelesaikan dan waktuku menjadi hilang. Harusnya memang 2 jam menyelesaikan, jadinya istirahat, tidak bisa ke kantin, tidak bisa bermain, tapi harus menyelesaikan tugasnya tadi. Nah, di sini ngawasi ya, memang guru di sini itu sikapnya senantiasa mengontrol, betul ya. Jadi seperti itu. Ini contoh-contoh. Nah, coba ya kuis-kuisan. Nah, ini Bapak Ibu boleh menebak hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Ya, tergantung kesepakatan ya. Ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu biasanya masuk ke hukuman. Nah, dihukum. Nanti ada lagi yang lain. Membersihkan coretan yang dia buat di meja. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang, nah, karena mengobrol, hukuman. Jadi ini kan yang biasa terjadi di lingkungan pendidikan kita ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki ya. Jadi bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, sesuai hukuman ya. Kemudian nah, kemudian ada berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena mengerjakan tugas. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Apa ini ya? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Nah, ini baru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kalau yang nomor 1 tadi hukuman. Nah, kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Nah, di situ hukuman ya, karena kan konsekuensi mematahkan dengan apa yang betul ya. Calon makasur bingung. Nah, maka dari itu agar kita itu lebih mungkin ringan ya dalam mendidik gitu ya, atau mungkin tadi tidak terlalu istilahnya itu stres ya, sepanang gitu ya, memikirkan bagaimana generasi saat ini. Memang kita itu ya sebagai guru harus ngangsu kawruh tidak ada habisnya untuk menambah ilmu, menambah informasi dan sebagainya. Nah, dari sini agar semua itu terjadi ya, tadi hukuman tidak terjadi, konsekuensi itu bisa dilakukan walaupun sebenarnya bisa diganti ya. Kalau sekarang restitusi 100%, nanti bisa semuanya walaupun bapak-bapak tadi saya yakin kok nanti telaten melakukan restitusi. Maka kita memang harus menyadari atau mengetahui terkait dengan kebutuhan dasar manusia.
Nah kan ada yang kenapa kamu melakukan ini, tidak setelah ditelusuri ternyata dia di rumahnya itu kurang kasih sayang, mungkin keluarganya broken atau hal-hal yang lain ya. Makanya di sini kebutuhan manusia itu di modul 1.4 pendidikan guru penggerak ini diungkapkan bahwa manusia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang, kemudian membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan. Nah, itu ya kesenangan itu ya pasti gitu. Dan membutuhkan penguasaan. Jadi ini merupakan potensi memang yang dimiliki manusia dan menjadi satu kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, sehingga dengan kita bisa memahami kebutuhan apa yang ada pada anak didik kita, nantinya kita kemudian bisa melanjutkan atau merancang pada langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Nah, maka di sini memang tadi peran apa Pak? Peran kontrol guru ya. Nah, ini ya. Jadi hindari memberi pujian yang berlebihan. Karena memang ini akan menimbulkan efek pada anak tersebut sesuatu yang kurang kuat pada dirinya. Motivasinya itu dari luar, dari guru yang memberikan pujian ini, sehingga ketika dia kemudian mendapatkan situasi atau kondisi tidak dalam pujian, maka akan terjadi hal atau kondisi anak tersebut down. Hindari memberikan hadiah. Kalau muridnya memberikan hadiah, gurunya boleh ya. Nah, gurunya tidak memberikan, hindari. Nah, tidak seperti itu. Ini mungkin satu hal ya, suatu saat boleh lah, tapi tidak menjadi kebiasaan. Kalau kamu berhasil menjawab, saya kasih uang 5.000. Nah, di satu sisi motivasinya kan ada gitu ya. Saya harus, kalau bisa saya tahu dan sebagainya. Tetapi di sini ada efeknya, karena motivasi yang timbul itu juga sama, tidak dari dirinya, tetapi dari orang lain. Berikutnya, hindari menempatkan hal positif dalam konsekuensi. Ya, jadi di sini konsekuensi yang dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan kita kemudian memberikan konsekuensi ini sebagai suatu yang anak ini kemudian aku paling hukuman ngono gitu loh, iso gitu loh, paling hukumannya atau konsekuensinya yang dia itu bisa melampaui. Jadi harus menghindari istilahnya itu makanya konsekuensi itu sebaiknya juga tidak dilakukan, karena anak itu akan misalkan nyoret-nyoret paling ikut dikongkon ngersii gitu loh misalkan. Jadi kan dia itu merasa walaupun saya melakukan, seandainya nanti kemudian misalkan ini terjadi ya di sekolah kita ada konsekuensi, dan anak tersebut kemudian mampu menyelesaikan konsekuensi itu, maka justru ini akan menjadi paling ini loh, ini saya terlambat di kongkon moncos surat Yasin aku iso gitu loh. Jadi justru ini harus dihindari gitu ya. Jadi hindari menempatkan hasil positif dalam konsekuensi. Nah, jadi hasilnya itu yang positif, sudah karena ini dia ini. Nah, terus bagaimana? Nah, makanya harusnya guru itu sebagai manajer. Nah, manajer ini kan berarti mengatur ya, melakukan proses untuk anak-anak tersebut itu kemudian menyadari kesalahannya, yaitu dengan salah satunya adalah restitusi, agar ada penguatan di dalam diri anak itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini sudah capek. Iya Pak, monggo. Jika ada peningkatan penambahan, karena mungkin seringnya melakukan jalan kita ditambah-tambah, tapi sebelumnya juga ada suatu kesepakatan. Iya. Oh ya, jadi istilahnya itu menjadi hal baik, ya budaya baik kan gitu ya Pak ya. Iya,
berpikiran seperti itu, termasuk konsekuensi. Namun secara fitrah tadi ya, secara potensi bahwa manusia itu punya kontrol diri yang kuat juga, itu sudah pasti. Sehingga ketika konsekuensi itu kemudian dilakukan secara terus-menerus, suatu saat ketika dia sudah terbiasa dengan konsekuensi itu, maka dia akan semakin merasa gitu loh Pak, saya bisa. Kalau hasilnya tidak masalah, misalkan konsekuensinya membaca seperti anak saya di sekolahnya terlambat menghafalkan 2 ayat, besok 2 ayat kan nanti ada hasilnya gitu ya. Untuk konsekuensi, misalkan itu sebagai satu konsekuensi yang antara sekolah dan anak itu kemudian melakukan suatu kesepakatan gitu. Nah kalau misalkan konsekuensi mematahkan konsekuensi. Nah ini kan kita tadi Pak Mis menanyakan bahwa kalau konsekuensinya itu tetapi menimbulkan suatu peningkatan pada hal yang baik, bagaimana kan gitu ya. Sebenarnya kan ini juga sudah sering kita lakukan gitu ya. Tapi itu tadi dikembalikan lagi bahwa suatu ketika kemudian dia itu sudah ngerti cara mainnya gitu Pak. Nah maka akan melakukan penolakan atau antitesa gitu, antitesa. Oh, aku misalnya wis mampu. Jadi seandainya ini bisikan setannya lebih kuat, maka gampang sekali untuk konsekuensinya itu gitu. Nah, jadi lebih seperti itu karena tetap kalau konsekuensi itu masih ada peran guru ya untuk istilahnya itu mengarahkan, mengontrolnya tadi masih lebih kuat. Tapi kalau restitusi itu kan melalui dialog. Jadi melalui dialog kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan ya pasti tetap nanti harus melakukan sesuatu ya. Misalkan dia kan ngobrol gitu ya di dalam kelas saat pelajaran, itu kemudian dilakukan diskusi dengan anak tersebut kenapa dan sebagainya, pasti kan ada alasan. Nah kemudian dikuatkan, kalau kamu seperti ini gitu ya, memang ini susah gitu ya, karena anak-anak sekarang kan pikirannya berbeda. Loh, anak-anak itu gak terganggu saya ngobrol. Mereka juga sama kadang-kadang juga ngobrol kan gitu ya. Jadi inilah yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi kurikulum merdeka itu di sini merdeka dalam arti memerdekakan anak dengan potensinya. Kemudian anak melakukan apa yang dia inginkan, tetapi kita gitu ya mampu untuk menjadi pembimbing. Nah ini yang menjadi tantangan memang ya, karena kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal itu. Nah di sini kita akan lebih mengenal restitusi gitu ya. Jadi restitusi itu dikatakan sebagai kalau tadi misalkan konsekuensi dikatakan menebus kesalahan, kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu kalau restitusi. Jadi anak diajak untuk berpikir, dipelajari, diajak untuk melihat dirinya, melihat apa yang dilakukan ya. Nanti ada tahapan-tahapan yang ada di dalam restitusi. Nah, restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi di sini juga istilahnya itu guru ya, seolah-olah itu memang tidak terlalu mempermasalahkan apa yang dilakukan, tetapi bersama mencari solusi agar anak tersebut tahu kesalahannya. Kemudian restitusi itu juga menguatkan. Nah ini kalau ada pertanyaan, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Dan ini sudah sering kita jumpai ya. Jadi menjadi satu kebiasaan ya dalam kehidupan pendidikan seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan restitusi itu menguatkan ya, lebih kuat setelah belajar dari kesalahan?
maksudnya di sini tidak menekankan perasaan gitu ya dalam-dalam. Artinya guru pun juga tidak terlalu membawa gitu ya, suatu permasalahan ini pada dirinya. Jadi tidak mudah emosi juga gurunya kan gitu. Dan di sini kuat juga diartikan sebagai menyadari apa yang bisa dirubah. Nah ini kan sehingga anak itu oh iya sih ya mungkin seperti itu, dan ini memang suatu hal yang sulit mungkin ya, memang harus memerlukan proses ya. Nah kemudian yang terpenting restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jadi kalau di sini dipaparkan bahwa ada gitu ya mungkin fenomena atau sering kita menjumpai memisahkan anak dari kelompoknya gara-gara dia melakukan kesalahan ya. Misalkan seorang anak TK bersikap tidak kooperatif, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bermain dengan temannya gitu ya, pada saat kegiatan mendengarkan dongeng dari gurunya. Dan kemudian anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang di pojok, atau bahkan disuruh keluar koridor, misalkan ke kantor guru, atau seringkali dibiarkan dengan tidak pengawasan guru. Mungkin ini juga sering ya ketika ini kalau anak TK kan mungkin karena dia tidak kooperatif dalam hal kan sering misalkan dia menangis sendiri atau apa gitu ya. Kalau kita di SMP juga seperti itu, mungkin kita juga beberapa kali ya melakukan hal yang demikian. Misalkan dia tidak membawa buku, maka tidak bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, justru ini kan kadang-kadang memang biar kan itu konsekuensi atau mungkin hukuman gitu ya. Tapi justru di sini kadang-kadang anak-anak itu lain pikirannya, orang malah kapok, ya kadang malah senang atau yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya sebelum melakukan restitusi memang proses awalnya untuk ya menguatkan motivasi anak ya. Kita sebagai guru membimbing di dalam kelas dengan melakukan keyakinan kelas yang di situ Pak Mul bernada masa. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Tidak, maksudnya kata-kata itu berdiksi ya. Berdiksi positif ya. Tidak berdiksi negatif. Misalkan kami saling menghormati dan menghargai. Nah ini mungkin bisa dibuat tempelan di kelasnya atau mungkin di bukunya masing-masing guru. Nah nanti terserah masing-masing guru mapel bisa, masing-masing kelas bisa. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan. Kami aktif, kami kreatif, dan kami disiplin. Nah kemudian kami siap menjadi pelajar Pancasila. Ini kalau setiap hari dibaca, mungkin dibuat poster-poster dan sebagainya, bisa saja di sini mempengaruhi pemikiran gitu ya. Kemudian asupan lah informasi untuk anak-anak. Nah, dengan keyakinan kelas itu seandainya namanya manusia ya, kemudian melakukan suatu kesalahan, maka kita bisa mempraktekkan dengan segitiga restitusi. Dengan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi dia ditanya, kenapa dia melakukan hal tersebut, alasannya apa, agar dia itu memang betul-betul, oh iya, anjani aku melakukan itu, ya. Ini kan kalau tadi ya, kalau ibu-ibu sudah sering biasa, tapi kalau bapak-bapak jawabannya itu ya yang menggatalkan. Jawabannya ya enggak apa-apa Bu, dan sering anak-anak memang enggak ada alasan gitu ya. Ya iseng aja atau enggak ada alasannya sama sekali, atau bahkan enggak mau ngomong ya. Enggak ada jawabannya ini. Ya mungkin harus membuka via tulisan gitu ya. Nah, setelah distabilkan identitasnya gitu ya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalau dia sudah mengakui, sudah mengungkapkan alasannya, kemudian divalidasi. Kita menguatkan ya, biar valid betul-betul. Oh, menjadi itu suatu kesalahan, dan anak ini kemudian tahu ya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya.
Nah setelah itu memang kita mengembalikan lagi, yaitu dengan menanyakan keyakinan tadi. Misalkan keyakinan yang sudah kita buat di kelas adalah ini, ternyata tindakan itu tidak sesuai dengan kondisi ini. Nah bagaimana? Nah maka dia kemudian biasanya kan ya saya tidak akan mengulangi dan sebagainya. Nah ini kalau dilakukan secara mungkin ya bersama-sama terus menerus gitu ya, dan menjadi habits atau kebiasaan, maka motivasi ya istilahnya untuk menjadi anak yang tadi disiplin positif gitu ya. Misalkan kita menerapkan anak sekarang dengan sekolah adiwiyata peduli lingkungan alam misalkan. Kalau misalkan kita dari pihak sekolah, guru, ngoyo-ngoyo nanam dan sebagainya, anak-anak tidak punya kesadaran, cabut aja bebas gitu ya. Atau mungkin membuang sampah sudah dipilah-pilah tapi mereka tidak mengerti ya, tidak memahami. Nah ini yang menjadikan anak tersebut tidak memiliki istilahnya motivasi intrinsik ya, di dalam dirinya. Nah ini pada kesempatan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk atensinya. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ya di lingkungan pendidikan kita, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa gitu ya kemudian kita melakukannya sendiri ya. Apalagi tadi ya kita masih bingung bagaimana menghadapi anak ini, harus dikasih konsekuensi hukuman gitu ya, karena restitusi itu kadang seolah-olah juga sudah tidak mempan gitu ya. Nah tidak boleh sekarang Kak Mis ya membuat anak telanjang kaki. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.